Baik, kita akan coba bahas tentang penyajian data untuk stem and leaf yang pertama ya. Jadi stem and leaf ini adalah satu bentuk penyajian data di mana stem itu untuk melambangkan puluhan, data puluhannya, leaf itu data satuannya ya. Jadi dengan tabel stem and leaf ini nanti akan terlihat mana data yang paling banyak ya. Contoh kita masih memakai data dari contoh yang pertama di sini kan 40, 45, 48, 50, datanya sudah diurutkan ya. Nah, dari data ini kita buatkan tabel stem and leaf-nya. Yang pertama ini 40. 40 berarti kalau kita buatkan tabel stem and leaf-nya, 40 itu ada di stem 4, leaf-nya 0. 45 tadi ya, berarti masih di stem 4, di angka 5. Kemudian 48, stem 4, leaf-nya 8. Terus tadi ada angka 50, berarti stem 5, leaf-nya 0. Dan seterusnya ini ada 52, 57, 58, 58 lagi. Kemudian ada 60, 61, 63 dan seterusnya. Di sini terlihat bahwa di stem 7 yang paling banyak angkanya di sini ya. Nah, maka terlihat kalau dari tabel stem and leaf ini berarti kemungkinan nilai rata-rata itu ada di stem 7 atau di 7, sekian ya. 70 sekian untuk data yang kita punya tadi ya. Ini contoh yang pertama dari tabel stem and leaf ya. Oke, berikutnya yang penyajian data berikutnya untuk bentuk chart atau diagram. Yang pertama ada namanya histogram ya. Nah, histogram ini menggambarkan distribusi frekuensi di mana sumbu horizontal itu menggambarkan kelas dan sumbu vertikal ini menggambarkan jumlah observasi atau frekuensinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tabel histogram ini berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat ya. Di sini contoh nih ada tabel distribusi frekuensi. Boleh yang distribusi frekuensi relatif atau yang kumulatif, karena kita lihat hanya di frekuensinya saja ya. Nah, dari kelas ini diambil nilai tengahnya. 40 sampai 49 nilai tengahnya berapa? Untuk mendapatkan nilai tengah bisa dari 40 tambah 49 dibagi 2 gitu ya. Atau karena ini intervalnya berapa ini? Intervalnya kemarin interval I-nya itu ada 10. Berarti nilai tengahnya antara 5 dan 6 ya. Nah, data yang kelima dan keenam berarti kalau 40, 41, 42, 43, 44 berarti 44,5 nilai tengahnya ya. Maka di sini terusnya 44,5 ya. Kemudian data yang berikutnya 50 sampai 59 itu nilai tengahnya adalah 50, 51, 52, 53, 54 itu data kelima itu 54 itu 54,5. 54,5, 64,5 kan jaraknya 10 ya. 74,5, 84,5, 94,5. Ini untuk sumbu horizontalnya ya. Jadi nilai tengah dari kelas. Nah, kemudian diambil frekuensinya. Kelas yang pertama frekuensinya 3 ya. Kelas yang pertama ini yang 44,5 nilai tengahnya frekuensinya 3. Maka di tabel histogram tuliskan di sini nih. Ini yang di vertikalnya adalah frekuensi ya. Ini boleh dengan jarak 0, 5, 10 boleh. Kalau misalnya angkanya sedikit boleh 0, 1, 2, 3, 4, 5 kalau angkanya kecil. Mau dibikin kalau angkanya besar 0, 10, 20, 30 juga boleh ya. Yang penting jaraknya itu sesuai atau konstan ya. Ini 5, 5, 5 jaraknya. 0, 5, 10, 15, 25 gitu ya. 20, 25 dan seterusnya. Maka di sini ketika kelas yang pertama tadi 3, kita letakkan di sini ya, kurang lebih ya di bawah 5. Kelas yang kedua berapa tadi nilainya? Frekuensinya 5. Berarti ketika frekuensinya 5, kita masukkan nih kelas yang kedua di sini frekuensinya 5 ya. Kelas yang ketiga, di kelas yang ketiga frekuensinya 8. Maka ini
64,5, 8 kurang lebih di sini ya, tarik ke sini ya. Kemudian kelas yang keempat 26, 62, 26, ini 26, ini 6, ini 2. Jadilah ini disebut sebagai diagram histogram atau grafik histogram ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada poligon. Poligon frekuensi ini terdiri dari segmen-segmen garis yang menghubungkan titik-titik perpotongan nilai tengah dan frekuensi kelas. Jadi sebenarnya poligon itu kalau digabungkan dengan histogram, diambil titik tengahnya nih, di tengah, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, di tengah-tengahnya ya. Itulah poligon. Jadi di sini nilai yang pertama kelasnya kan tengah-tengahnya 44,5. Frekuensinya 3, titiknya di sini. Yang kedua tadi frekuensinya 5 di sini. Kelas ketiga frekuensinya 8, titiknya di sini ya. Ini frekuensinya 26, titiknya di sini. Nah, jika dihubungkan titik-titik tadi, maka jadilah disebut sebagai grafik poligon ya. Jelas ini? Oke, berikutnya ogive. Ogive ini ada dua ya, ogive menaik dan ogive menurun. Ini yang menaik, yang menurunnya tidak ada ya. Nah, kalau ogive yang menaik ini diambil dari distribusi frekuensi kumulatif ya. Yang menaik berarti diambil dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini ya, ini kan salah ya. Jadi kelas yang pertama kumulatifnya 3, kelas yang kedua 8, kelas yang ketiga 16, 42 gitu ya. 3, 8, 16, 42 gitu ya. Maka di sini 3, 8, 16, ini 16 di sini ya. 42 di sini. Dan seterusnya sampai di sini 50. Terus dihubungkan titik-titik tadi dengan garis. Maka ini disebut sebagai ogive. Ogive menaik. Ada lagi ogive menurun. Kalau ogive menurun diambil dari tabel distribusi frekuensi lebih dari ya. Ini kan kebalik ya, ini lebih dari ya. Di kelas pertama 50, kelas kedua 47, 42, 34, 82. Di 50, 47, 42. Nah, di sini yang pertama ini 50, 47, 42 dan seterusnya sampai terakhirnya 2. Nah, ini disebut ogive menurun ya. Kalau yang ini ogive menaik. Oke, diambil dari distribusi frekuensi kumulatif ya. Oke, itu tentang grafik ogive ya. Berikutnya ada bar chart. Bar chart adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Frekuensi setiap data digambarkan dalam bentuk bar, baik bentuk vertikal ataupun horizontal. Nah, ini yang bentuk horizontal ya. Jadi di sini adalah frekuensinya, kemudian sini adalah kelasnya. Kalau yang bentuk vertikal berarti kelasnya di sini, yang di data vertikalnya adalah frekuensi ya. Nah, yang untuk horizontal di sini contoh. Oh, ini kelasnya tidak terlihat ya. Harusnya dari kelas yang paling kita lihat di sini, tabel ini dari 40 sampai 49 itu 3. Maka dibuatkan di sini 40 sampai 49 ini nilainya 3. 50 sampai 59 nilainya 5. Ini ya frekuensinya ya. 0, 5, 10, 15, 20. Ini untuk nilai frekuensinya ya. Dan sini adalah kelasnya. Harusnya kelasnya ada semua nih ya. Ini ada yang tidak terlihat kelasnya ya. Nah, ini bar chart yang horizontal. Nah, berikutnya ada line chart. Jika kita mempunyai data time series, maka bentuk grafik yang tepat untuk menyajikan data itu adalah line chart dan scatter diagram ya, untuk menggambarkan yang data time series. Grafik garis atau line chart ini menggambarkan dua dimensi grafik yang menghubungkan antara data yang ada dengan waktu atau time. Contoh di sini ada tabel penjualan selama tahun 2015 ya, dari mulai bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan Juni. Nah, ini kita bisa gambarkan dalam bentuk line chart ya. Nah, seperti ini. Di bawah ini adalah bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni.
ini adalah jumlah penjualannya ya. Januari tadi berapa Januari? Januari 80, Februari 75. Maka di sini buat Januari 80, Februari 75 ya. Dalam menyusun atau membuat grafik, pastikan nilai yang ada di sini sebagai sumbu vertikalnya ini harus intervalnya atau jaraknya konstan ya. 0, 20 jaraknya 20, 20 ke 40 berarti jaraknya 20 dan seterusnya ya. Sehingga nanti gambar grafiknya ini sesuai dengan kondisinya, apakah menurun atau menaik ya. Ini kita bisa lihat bahwa ternyata grafik ini sampai dengan bulan Maret ada penurunan, tapi kemudian setelah Maretnya ada peningkatan penjualan sampai bulan Juni ya. Nah, ini disebut sebagai line chart atau grafik garis ya. Dan terakhir ini adalah namanya tabulasi silang. Tabulasi silang ini menggambarkan hubungan dua variabel kualitatif yang terjadi secara bersama-sama ya. Di sini ada jenis kelamin, kemudian di sini ada indeks prestasinya nih. Nah, di indeks prestasi ini dikelompokkan lagi, ada indeks yang tinggi, sedang, dan rendah, dan total ya. Tinggi yang indeks prestasinya itu lebih dari 3. Yang sedang indeks prestasinya kurang dari 3 tapi masih lebih dari 2,5 ya. Yang rendah kurang dari 2,5. Terus dipisahkan antara pria, wanita, dan total ya. Ini disebut sebagai tabulasi silang ya. Pria yang IPK-nya tinggi itu 12, yang IP-nya sedang 21, IP-nya rendah 17, total 50. Wanita yang IP-nya tinggi 18, IP-nya sedang 24, yang rendah IP-nya ada 8 orang, total 50 ya. Jadi 50 pria, 50 wanita, totalnya 100. Total yang IP-nya setinggi 30, yang IP-nya sedang 45, yang IP-nya rendah 25 ya. Ini disebut sebagai tabulasi silang. Oke, sementara itu dulu untuk penjelasan mengenai penyajian data ya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.